Halo, selamat datang lagi nih di sesi pembahasan kita. Hari ini kita mau bedah satu ponsel baru yang baru aja masuk Indonesia. Vivo V60. Yap, kita udah pegang nih data spek resminya, sama info harga rilisnya juga. Jadi buat Anda yang lagi ngincer V60, pas banget nih. Oke, jadi misi kita sekarang kita bongkar abis deh. Apa aja sih yang ditawarin V60 ini? Kita lihat fitur kuncinya, speknya, terus gimana dia di pasar Indonesia. Harga sama performanya gitu. Intinya, kita bantu Anda biar cepet paham lah, tapi tetap detail. Sip. Siap ya? Oke, kita mulai aja bedahnya. Nah, kesan pertamanya gimana nih? Kalau baca rangkumannya, wah kayaknya ini ponsel langsung nonjok ya di kelasnya. Hmm, disebutnya kan spesifikasi tinggi di kelas menengah, performa cepat, kamera Zeiss oke, baterai awet, update panjang. Wah, lengkap banget gitu ya. Benar, kayak langsung mau jadi jagoan gitu ya? Menariknya emang di situ. Kelas menengah sekarang kan, ramenya minta ampun. Vivo V60 ini kayaknya nggak mau nanggung gitu. Maksudnya nggak nanggung gimana tuh? Jadi dia nggak cuma jual satu fitur doang, tapi coba ambil semua kebutuhan. Anda butuh ngebut buat kerja atau main game? Ada. Suka foto-foto? Apalagi ada Zeiss-nya. Iya, ya Zeiss itu kan daya tarik ya. Nah, itu dia. Terus, mau ponsel awet bertahun-tahun, baterai gede, sama janji update panjang. Jadi kayak sapu jagat gitulah di kelasnya. Oke deh, kita cek dapur pacunya dulu kalau gitu. Katanya pakai Snapdragon 7 Gen 4 ya, fabrikasi 4 nanometer. Betul, Snapdragon 7 Gen 4. Posisinya ini lumayan strategis di lini Qualcomm. Tengah-tengah lah, antara seri 6 yang irit sama seri 8 yang flagship. Katanya sih performa CPU naik sekitar 27%, GPU 30% dari sebelumnya. Itu ngaruh banget nggak sih di penggunaan sehari-hari? Harusnya kerasa sih, apalagi kalau Anda suka multitasking atau main game yang agak berat. Dan fabrikasi 4 nanometer itu penting buat irit daya. Nanti nyambung ke baterainya yang gede. Nah, RAM sama storage-nya gimana? Ada pilihan apa aja? Yang resmi di sini ada 3 pilihan nih, 8 256 GB, terus 12 256 GB, sama yang paling gede, 12 512 GB. Oke, jadi ada 8 256, 12 256, sama 12 512 ya. Pilihannya lumayan banyak. Iya, ini biar Anda bisa sesuaiin sama kebutuhan. Yang 8 256 itu udah cukup banget buat kebanyakan orang sih. Lancar lah. Kalau yang 12 GB, Nah, kalau Anda tipe yang buka aplikasi seabrek atau suka gaming pol-polan, ya 12 GB jelas lebih lega napasnya. Apalagi yang 512 GB, itu buat yang butuh nyimpen file gede-gede, foto, video 4K, game berat. oke, kita pindah ke layar sekarang. Ini kayaknya juga jadi jualan utama ya. AMOLED 6,77 inci, desainnya quad curve. 20 Hz refresh rate, HDR10+, komplit speknya. Yang bikin kaget tuh kecerahannya. Katanya sampai 5000 nits, itu terang banget kan? Banget. Secara teori ya, ini di bawah matahari terik pun harusnya masih jelas banget layarnya. Penting ini buat di luar ruangan. Terus AMOLED, ya udah jaminan warna gonjreng, kontras tinggi. 120 Hz bikin mulus banget. Tapi kalau layar melengkung gitu, quad curved, nggak susah pakainya. Kadang kan suka kepencat pinggirnya. Nah, itu dia. Soal selera sama kebiasaan sih. Estetikanya dapat banget. Kelihatan futuristik, bezel tipis. Tapi ya, potensi salah sentuh ada. Itu trade-off-nya lah. Terus tadi disebut ada 2 jenis kaca pelindung ya, Diamond Shield atau Scott Sensation Core. Kok beda? Itu kemungkinan soal suplai komponen aja sih. Bisa beda tergantung batch produksi atau wilayah. Tapi intinya, dua-duanya pasti udah dirancang buat tahan gores dan benturan kok. Proteksi tetap ada. Oke, sekarang bagian paling seru nih biasanya. Kamera. Ada kerjasama sama Zeiss lagi kan? Benar, ini daya tarik utamanya kayaknya. Belakangnya ada 3. Utama 50 MP pakai sensor Sony IMX766 plus OIS. Sensor IMX766 ini bagus kan ya? Udah sering dipakai. Iya udah terbukti bagus. Terus ada 50 MP super telefoto, juga ada Zeiss-nya. Bisa 3x optical zoom, katanya sampai 10x optimal zoom. Digitalnya sampai 100x. Jauh banget. Wah, 3x optical, 10x optimal, bedanya apa tuh? Biar nggak salah paham.
Gampangnya, optical zoom yang 3x itu pakai lensa asli. Jadi kualitasnya paling bagus, nggak pecah. Digital zoom 100x itu cuma crop gambar, jadi pasti pecah, buat iseng aja. Terus yang optimal zoom 10x? Nah, itu biasanya gabungan pinter antara optical zoom sama sensor utama, plus AI. Jadi hasilnya lebih bagus dari digital murni. Tapi mungkin belum setajam yang optical 3x. Patokan kualitas terbaiknya tetap di 3x optical. Oke. Satu lagi, kamera belakangnya 8MP ultra wide ya, 120 derajat. Ada ZEISS juga. Lengkap banget opsinya. Iya, jadi fleksibel banget. Mau foto standar, zoom jauh, atau foto pemandangan luas, semua bisa. OIS di kamera utama juga penting tuh. Oh iya, OIS. Biar nggak goyang ya. Benar. Apalagi buat foto malam atau rekam video. Bikin lebih stabil hasilnya. Soal ZEISS-nya sendiri, biasanya sih ngalenuh ke kualitas optik sama tuning warnanya. Jadi lebih natural gitu harapannya. Kamera depannya gimana? Jangan lupa. Depannya juga gahar, 50 MP. Disebut group selfie, sudutnya lebar 92 derajat. Dan bisa rekam video 4K juga. Wah, 50 MP di depan. Bisa rekam 4K pula. Ini buat vlogger oke banget dong. Banget. Atau buat video call yang kualitasnya mau jernih banget, kelihatan Vivo serius di kamera depan juga. Sip. Kita lanjut ke baterai nih. Gede banget, 6500 mAh. Pakai teknologi Blue Volt katanya. Iya, ini kapasitas badak banget. Harusnya sih awet seharian lebih ya. Bahkan mungkin 2 hari kalau pakainya santai. Apalagi chipsetnya 4 nanometer tadi, irit. Ngecasnya juga ngebut, 90 watt flash charge. Terus ada fitur bypass charging. Apa tuh? 90 watt itu cepet banget. Mungkin 30-40 menit penuh lah ya, perkiraan. Jadi nggak nunggu lama. Nah, bypass charging itu pinter. Kalau Anda main game sambil ngecas. Oh, ini buat gamer ya? Iya, listriknya langsung ke mesin nggak lewat baterai. Jadi ponsel nggak panas, baterai juga lebih awet. Keren kan? Soal Blue Volt, mungkin teknologi internal Vivo buat efisiensi atau keamanan baterai. Update-nya, beneran nih, 4 tahun update OS, 6 tahun update keamanan. Ini dia. Ini komitmen serius banget. Artinya, ponsel Anda dapat fitur baru Android sampai 4 tahun ke depan. Dan, yang lebih penting, aman dari virus selama 6 tahun. Ini investasi jangka panjang banget. Wah, gila sih kalau beneran selama itu jarang-jarang loh. Makanya, ini bisa jadi pertimbangan penting buat Anda. Nilai jual kembalinya juga harusnya lebih bagus. Terus banyak fitur AI juga disebutin. Ada AI Portrait, AI Aura Light, AI Erase buat hapus objek, AI Magic Mode, AI Expander, AI Block Spam, AI Captions buat transkrip. Banyak banget ya. Ya, AI emang lagi ngetren. Tujuannya sih buat bantu kita ya. AI Erase misalnya, praktis buat ilangin objek ganggu di foto. AI Block Spam juga berguna. AI Captions bisa bantu aksesibilitas. Perlu dicoba langsung biar tahu beneran ngebantu atau enggak. Tapi potensinya ada. Oke, fitur pelengkap lainnya gimana? Ada sidik jari di layar, speaker stereo? Itu standar wajib sih di harga segini. Sidik jari di layar, speaker stereo, bikin nonton asik. Konektivitas juga modern, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC. NFC penting banget ya sekarang. Buat bayar-bayar, cek saldo, portnya udah USB-C 3.2 juga. Komplit lah pokoknya. Nah, yang unik nih, rating ketahanannya. IP68+, IP69. IP68 kan tahan ya biasanya. IP69 apa lagi tuh? Nah, ini menarik. IP68 itu udah bagus. Tahan debu dan air, biasanya 1,5 meter 30 menit. Walau sumber ini sebut 120 menit, intinya aman kecemplung. IP69 itu lebih tinggi lagi levelnya. Tahan semprotan air tekanan tinggi dan suhu tinggi. Wah, kok ada IP69 di ponsel? Kayak alat industri aja. Jarang banget ada IP69 di ponsel konsumen. Oke. Ukuran dan beratnya sih standar ya, sekitar 192 gram. Warnanya ada Festive Purple, Spotlight Gray, sama Dancing Blue. Bobotnya wajar buat spek segitu. Warna ya selera lah ya. Oke, sekarang kita ke intinya nih, harga.
pas pre-order kemarin, yang 8256 itu Rp6.999.000. 7 juta kurang 1.000 ya? Terus yang 12256 GB itu Rp7.499.000. Naik 500.000. Dan yang paling tinggi, 12512 GB itu Rp8.499.000. Jadi rentangnya dari 7 juta sampai 8,5 juta rupiah. Gimana? Nih, harganya masuk akal nggak dengan spek segitu? Itu pertanyaan bagus. Gimana menurut Anda? Kalau kita lihat paket lengkapnya ya, layar AMOLED 120 Hz, terang banget, Snapdragon 7 Gen 4, kamera Zeiss serbaguna, baterai badak 6500 mAh plus cas 90 watt, terus janji update super panjang. Itu yang paling gila sih update-nya. Nah, dengan semua itu, harga 7 sampai 8,5 juta rasanya cukup pantas ya. Kompetitif lah di kelasnya. Jadi buat Anda, ini ponsel fiturnya komplit banget. Tinggal pertanyaannya, apakah nilai plus kayak kamera Zeiss dan update panjang ini jadi penentu buat Anda dibanding pesaing lain? Atau mungkin suka sama desainnya. Atau cocok sama FunTouch OS-nya juga ya. Betul. Faktor selera juga main peran. Oke deh, jadi kalau dirangkum nih, Vivo V60 ini kayaknya mau jadi paket serba bisa yang kuat banget, andalan utamanya kamera Zeiss, performa oke, baterai super awet plus ngecas cepet, layar bagus, dan komitmen update jangka panjang itu. Plus fitur AI yang seabrek, walau perlu dibuktikan ya, di harga 7-8 jutaan, ini tawaran yang sangat menarik untuk dipertimbangkan. Bener banget. Nah, mungkin ada satu hal lagi nih buat Anda pikirin. Dengan janji update software selama itu, 4 tahun OS, 6 tahun keamanan, apa ini bisa ngubah cara Anda mikir soal ganti HP? Maksudnya gimana tuh? Biasanya kan orang ganti HP mungkin 2-3 tahun sekali ya. Tapi kalau ponsel ini dijamin aman dan dapat fitur baru sampai 4 bahkan 6 tahun, apa Anda jadi pengen pakai HP ini lebih lama? Nggak buru-buru ganti gitu. Oh iya, bisa jadi pertimbangan juga sih. Lebih hemat jadinya ya. Bisa jadi. Ini pemikiran menarik aja sih. Gimana komitmen kayak gini bisa ngubah kebiasaan kita. Pertanyaan bagus buat dibawa pulang nih. Oke deh, kayaknya udah tuntas ya kita bedah Vivo V60 ini. Udah lumayan dalam lah ya. Terima kasih banyak Anda udah nyimak obrolan kita. Semoga bisa bantu Anda nimbang-nimbang kalau lagi cari ponsel baru ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Sip. Sampai jumpa.